Baik, selamat siang. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok tugas perpajakan 2, yang mana di sini kami akan membahas mengenai contoh kasus terkait 5 jenis PMK yang kita pilih. Selanjutnya, sebelum kami lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama teman-teman anggota yang satu kelompok dengan saya, yaitu yang pertama ada Luisa Anastasia Brigita Limontana dengan NIM A1C 020133. Yang kedua ada Muhammad Ilham Abdussalam dengan NIM A1C 020137. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Nimade Arisya Mahayani dengan NIM A1C 020174. Selanjutnya, nah, di sini PMK yang akan kami bahas yaitu ada 5. Yang pertama kita memilih PMK 61 garing PMK 03 tahun 2022, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Yang kedua ada PMK 62 garing PMK 03 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu. Yang ketiga ada PMK 65 garing PMK 03 tahun 2022, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang keempat ada PMK 66 garing PMK 03 tahun 2022, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dan yang terakhir yaitu PMK 68 garing PMK 03 tahun 2022, yaitu tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Nah, di sini untuk PMK yang pertama yaitu PMK 61 garing PMK 03 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Nimade Arisya Mahayani. Selanjutnya. Nah, di sini ada jejak perubahan PMK 61 garing PMK 03 tahun 2022, di mana yang pertama PPN kegiatan membangun sendiri ini terkait membangun rumah sendiri kena pajak sebenarnya sudah dikenakan sejak tahun 1994, yaitu melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 595 garing KMK 04 tahun 1994 tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Nah, yang kedua, selanjutnya PMK nomor 595 garing KMK 04 tahun 1994 ini diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 163 garing PMK 03 tahun 2012, yaitu tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Nah, lalu yang ketiga di sini pada tahun 2022 ini pemerintah kembali memperbarui peraturan mengenai PPN kegiatan membangun sendiri, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 garing PMK 03 tahun 2022, yaitu tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, selanjutnya. Nah, di sini siapa saja sih yang dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri itu? Nah, PPN itu dikenakan bagi orang pribadi maupun badan atas kegiatan membangun sendiri. Seperti misalnya itu kayak membangun bangunan, bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. Nah, di sini bangunan yang dimaksud itu adalah bangunan yang berupa satu atau lebih konstruksi, teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan. Nah, kriterianya itu ada 3. Yang pertama, konstruksi utamanya itu terdiri dari kayak bahannya itu kayu, beton, terus pasang batu bara atau bahan sejenis lainnya dan atau baja. Terus yang kedua tuh dibangun untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan yang ketiga tuh luas bangunan yang dibangun minimal 200 meter persegi. Jadi kalau dia kurang dari 200 meter persegi ini dia tidak dikenakan pajak. Nah, yang dilakukan pembangunan ini itu dilakukan secara sekaligus dalam satu jangka waktu tertentu atau bertahap dengan ketentuan tidak lebih dari 2 tahun. Nah, di sini PPN ini dihitung, dipungut dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu. Selanjutnya. Nah, di sini besaran tertentu dan tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri itu, nah di sini besaran tertentunya itu adalah 20% dikali tarif PPN yang berlaku, di mana
tarif PPN yang berlaku mulai 1 April 2022 ini adalah 11%. Jadi di sini 20% dikali 11%. Jadi besaran tertentunya itu adalah 2,2%. Selanjutnya ada DPP atau dasar pengenaan pajaknya ini. Rumusnya itu adalah 20% dikali total biaya pembangunan yang dikeluarkan. Nah, di mana total biaya pembangunan ini tidak dihitung dengan total pembelian tanahnya. Jadi rumus PPN yang terutama itu adalah 2,2% dari besaran tertentu itu dikali dasar pengenaan pajak. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh kasus mengenai membangun sendiri, yaitu di mana pada tanggal 12 Mei 2022, Tuan Ilham di sini memulai membangun sebuah rumah pribadinya, di mana luas bangunan rumah Tuan Ilhamnya adalah 425 meter persegi. Nah, di sini ada rincian biaya yang dikeluarkan dari awal hingga selesai pembangunan rumah Tuan Ilham, di mana pembelian tanahnya itu sebesar Rp368.750.000. Terus ada beli bahan baku bangunan itu totalnya sebesar Rp325.500. Dan upah mandor dan buruh bangunan itu sebesar Rp95 juta. Di sini kita disuruh ngitung berapa sih besaran PPN tentang atas kegiatan membangun sendiri yang harus ditanggung oleh Tuan Ilham. Nah, di sini pertama kita menghitung dulu dasar pengenaan pajaknya. Di mana tadi rumusnya kan 20% dikali dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan. Di sini biayanya itu yang dihitung adalah biaya bahan baku bangunan dan upah mandor saja. Pembelian tanahnya tidak dihitung. Nah, di sini 20% dikali dengan Rp325.500.000 ditambah dengan Rp95 juta. Jadinya 20% dikali dengan Rp420.500 itu hasilnya adalah Rp84.100.000. Nah, di sini selanjutnya kita menghitung PPN terhutang, di mana rumusnya itu adalah besaran tertentu dikali dasar pengenaan pajak. Nah, besaran tertentunya itu adalah 2,2% dikali dengan hasil DPP tadi kita dapatkan, yaitu sebesar Rp84.100.000. Jadi totalnya adalah Rp1.850.200. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan besaran pajak pertama nilai atas kegiatan membangun sendiri yang harus dibayar Tuan Ilham adalah sebesar Rp1.850.200. Dan PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri ini harus disetorkan ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atau SPP, yaitu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya. Nah, kita lanjut ke PMK yang kedua, yaitu mengenai PMK 62/PMK 03 tahun 2022, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas penyetoran likuid petroleum gas tertentu. Selanjutnya. Nah, di sini sekilas mengenai PMK 62, garing PMK 03 tahun 2022. Di sini penyesuaian tarif PPL untuk LPG diatur itu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 garing PMK 03 tahun 2022, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu. Nah, di mana regulasi ini sekalian mengubah dan mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu PMK nomor 220 garing PMK 03 tahun 2020. Nah, di sini LPG ini adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Di mana LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu yang penggunaannya atau penggunaannya, kemasannya, volumenya, dan atau harganya masih diberikan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral. Selanjutnya. Nah, di sini pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak berupa LPG tertentu itu dikenakan PPN, yaitu untuk PPN penyerahan LPG yang bersubsidi itu PPN-nya dibayar oleh pemerintah. Nah, sedangkan PPN untuk penyerahan LPG non subsidi di sini dibayar oleh pembeli. Nah, di sini yang termasuk misalnya kayak agen, pangkalan penyalur, hingga konsumen akhir. Selanjutnya. Nah, di sini ada formulasi perhitungan PPN atas penyerahan LPG tertentu dengan bagian harga yang tidak disubsidi.
Yang pertama ini ada titik serah ke badan usaha, di mana perhitungannya itu tarif PPN yang berlaku dikali tarif nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, di sini nilai lainnya itu dapat dicari dengan rumusnya 100 dibagi 100 ditambah T dikali harga jual eceran. Nah, di mana T ini merupakan angka pada tarif yang berlaku saat ini gitu. Nah, yang kedua di sini ada titik kepada titik serah agen, di mana rumusnya itu 1,1 dibagi 101,1 ini berlaku mulai 1 April 2022 kemarin. Nah, selanjutnya rumus yang kedua itu ada 1,2 dibagi 101,2 ini akan berlaku jika PPN naik sebesar 12% pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Nah, maka untuk menghitung dasar pengenaan pajak PPN-nya itu adalah besaran tertentu dikali dengan harga jual agen dikurangi harga jual eceran. Ketiga, di sini ada titik serah pangkalan. Rumusnya sama juga kayak titik serah agen. Cuman untuk menghitung DP PPN-nya itu rumusnya berbeda. Di mana di sini titik serah pangkalannya itu rumusnya besaran tertentu dikali dengan harga jual pangkalan dikurangi dengan harga jual agen. Selanjutnya. Nah, mungkin untuk lebih jelas mengenai rumus tadi, di sini ada contoh kasus. Di sini pertama ada contoh kasus perhitungan PPN atas penyerahan LPG tertentu kepada titik serah, yaitu badan usaha. Nah, di sini pada tanggal 5 April 2022, maaf, salah tulis lagi. Di sini PT Pertamina Persero, yaitu sebagai badan usaha, menyerahkan LPG tertentu sebanyak 17.500 buah tabung kepada PT LPG Jaya yang berstatus sebagai agen. Nah, di mana harga jual eceran yang berlaku saat tanggal penyerahan gas LPG ini sebesar 15.500 per tabungnya. Di sini kita diminta menghitung berapa PPN yang dibebankan atas transaksi ini. Pertama, di sini kita cari dulu dasar pengenaan pajaknya. Di sini yaitu sama dengan 17.500 itu adalah jumlah tabung yang diserahkan dikali rumus DDB-nya itu 100 per 100 ditambah T. T-nya ini adalah 11%. Nah, dikali dengan 15.500, hasilnya yaitu sebesar Rp244.369.370. Nah, sudah ketemu DPP-nya di sini, kita lanjut menghitung PPN yang terutang. Di sini rumusnya adalah tarif pajak yang berlaku dikali dengan DPP. Di mana tarif yang berlaku ada mulai tanggal 1 April 2022 kemarin itu adalah sebesar 11%. Jadi 11% dikali dengan Rp244.369.370, yaitu hasilnya adalah 26.1313,6 rupiah. Selanjutnya, yang kedua di sini ada perhitungan PPN terutang atas penyerahan LPG tertentu itu kepada titik serah agen. Nah, di mana di sini pada tanggal 10 April 2022 PT LPG Jaya di mana sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ini melakukan penyerahan sebanyak 7.210 tabung LPG kepada CV Pergasero. Nah, di mana harga jual agennya itu adalah 18.000 per tabung, sedangkan harga jual ecerannya yang berlaku sebesar 15.500 per tabung. Jadi kita di sini menghitung PPN yang dikenakan atas penyerahan tersebut. Sama juga seperti sebelumnya kita menghitung DPP-nya dulu. Di sini banyak tabung gas yang diserahkan adalah 7.210 dikali dengan tarif yaitu 1,1 dibagi 101,1 dikali dengan harga jual agen dikurangi dengan harga jual eceran, di mana harga jual agen adalah 18.000 dikurangi harga jual eceran 15.500. Jadi totalnya yaitu 196.117,705 rupiah. Nah, sudah ketemu DPP, di sini kita menghitung PPN yang terhutang, di mana tarif pajaknya adalah 11%, dikali dengan 196.117,705 rupiah. Hasilnya yaitu 21.572,948 rupiah. Atau bisa dibulatkan juga menjadi 21.573. Nah, untuk contoh kasus yang terakhir di sini yaitu
mengenai perhitungan PPN utang atas penyerahan LPG tertentu kepada titik serah pangkalan. Nah, di mana pada tanggal 15 April 2022 di sini CP Pergasero yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak melakukan penyerahan tabung gas LPG tertentu secara ecer kepada Bapak Budiana, di mana Bapak Budiana ini adalah konsumen akhir, yaitu sebanyak 4 buah tabung dengan harga jual pangkalan sebesar 20.000 per tabung dan harga jual agen atas LPG tertentu yaitu sebesar 18.000. Maka di sini kita menghitung berapa PPN yang kita. Di sini kita mencari dasar pengenaan pajaknya dulu, di mana yang unit yang dijual yaitu 4 dikali dengan tarif yaitu 1,1 per 11,1 dikali dengan harga jual pangkalannya dikurangi dengan harga jual agen. Di mana harga jual pangkalannya di sini 20.000 dan harga jual agennya sebesar 18.000. Jadi total DPP-nya yaitu sebesar 87,042532. Setelah itu kita menghitung PPN terhutang, yaitu tarif pajak 11% dikali dengan 87,0423 yaitu hasilnya PPN yang terhutang sebesar 9,6, di mana PPN terhutang 9,6 ini adalah selisih lebih antara harga jual sudah masuk selisih lebih harga jual pangkalan dengan harga jual agen. Selanjutnya, ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai PMK 61 dan PMK 2. Selanjutnya di sini PMK 66 garing PMK 03 tahun 2022 di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Ilham Abdussalam. Kepada Muhammad Ilham saya persilahkan. Selanjutnya ada PMK 66 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Nah, jadi dapat kami simpulkan bahwa PMK 66 garing PMK 03 garing 2022 ini yang pertama atas penyerahan pupuk bersubsidi oleh PKP dikenai PPN. Terus yang kedua dari PPN atas penyerahan pupuk ini ada dua ketentuan yang berlaku. Yang pertama, harga yang sudah mendapatkan subsidi PPN dibayar oleh pemerintah. Terus yang kedua, harga yang tidak mendapatkan subsidi PPN dibayar oleh pembeli. Dan yang ketiga, dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN yang terhutang atas penyerahan pupuk bersubsidi menggunakan nilai lain. Terus yang keempat, tarif PPN yang berlaku pada saat ini adalah 11% yang mulai berlaku sejak pada tanggal 1 April 2022. Terus yang kelima, PPN penyerahan pupuk bersubsidi ini dipungut satu kali oleh produsen pada saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor. Terus yang keenam, distributor atau pengecer wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan memungut, menyetor, serta melaporkan PPN yang terhutang atas penyerahan barang kena pajak lainnya dan atau jasa kena pajak. Dan yang terakhir, distributor atau pengecer yang hanya melakukan penyerahan pupuk bersubsidi maka tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Nah, adapun contoh kasusnya, pada tanggal 13 April 2022, PT XXX merupakan produsen pupuk bersubsidi, menyerahkan 10.000 ton pupuk urea bersubsidi kepada distributor. Harga eceran tertinggi pupuk urea yang berlaku sebesar 5.000 per kilonya, itu harga yang sudah mendapatkan subsidi. Atas penyerahan tersebut, hitunglah PPN yang terhutang. Jadi kita itu harus mencari, yang pertama ada dasar pengenaan pajak. Yang pertama 100 per 100 ditambah D dikali 10 juta. 10 juta ini dari mana dapat 10 juta? Karena 10.000 ton ke kilogram. Jadi 10.000 dikalikan dengan 1.000 sama dengan 10 juta ton. Dikalikan dengan 5.000. Nah, dari mana dapat dari yang 111? 111 itu jumlah dari 100 ditambah dengan PPN yang berlaku pada saat ini. Yaitu PPN yang berlaku pada saat ini adalah 11%. Jadi 100 ditambah 111 dikali 10 juta dikali 5.000. Nah, jadi hasilnya itu 45 miliar 45 juta
Rp45.045. Nah, terus setelah diketahui DPP-nya, maka kita akan menghitung PPN yang terhutang, di mana PPN yang berlaku pada saat ini 11% dikalikan dengan DPP-nya, yaitu Rp45.045.045.045. Jadi hasilnya adalah Rp4.954.954.954. Selanjutnya, dan yang keempat ada PMK 68 garing PMK 03 garing 2022, di mana tentang pajak pertambahan nilai atas transaksi perdagangan aset kripto. Di mana aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang distribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Nah, PMK ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2022. Semua transaksi aset kripto di Indonesia akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan PPh pasal 22. Terus yang ketiga, penjual aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan dan atau pertukaran aset kripto. Sedangkan pembeli aset kripto pembeli aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan aset kripto dan yang membayar atau seharusnya membayar harga aset kripto tersebut. Di mana tarif MK 68 garing PMK 03 garing 2022 bagi investor kripto, PPN akan dikenakan atas penyerahan aset kripto tersebut kepada pihak lain, baik itu jual beli atau tukar menukar. Berikut besar tarifnya. Yang pertama ada 1% dari tarif PPN dikali dari nilai transaksi aset kripto jika melakukannya pada platform jual beli kripto yang terdaftar di Bapeti. Sedangkan 2% dari tarif PPN dikali nilai transaksi aset kripto jika transaksi tersebut dilakukan pada platform yang tidak terdaftar di Bapeti. Terus adapun investor kripto akan dikenakan PPh dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset kripto. Besarannya jika transaksi dilakukan di platform yang terdaftar di Bapeti dikenakan tarif 0,1% dari transaksi kriptonya. Terus yang kedua, jika transaksi dilakukan di platform yang tak terdaftar di Bapeti dikenakan tarif 0,2% dari transaksi kripto. Selanjutnya, nah, ada contoh kasus pada tanggal 5 Mei 2022, Ilham memiliki 5 koin aset kripto XXX senilai 5 miliar dan Alex memiliki uang rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdaftar di Bapeti. Kemudian Ilham menjual 1 koin kepada Alex. Nah, jadi ini adalah ini contoh untuk pengerjaannya di mana Ilham dikenakan PPh 22 karena mendapatkan penghasilan dari penjualan aset kriptonya, maka 0,1% dikalikan dengan 1 koin dikalikan dengan 5 miliar, maka hasilnya itu 5 juta. Terus yang Alex juga dikenakan PPN karena membeli aset kripto dari Ilham, maka perhitungannya adalah 0,11% dikalikan dengan 1 dikali dengan 5M. Maka yang PPN yang harus dibayar oleh Alex itu sekitar 5.500.000. Nah, pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform yang bersangkutan. Di mana platform yang bersangkutan itu yang pertama harus membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 dan bukti pemungutan pajak PPN berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi. Terus yang kedua, menyetorkan PPh pasal 22 dan PPN yang telah dipungut itu paling lambat tanggal 15 Juni 2022. Terus yang terakhir, platform yang bersangkutan harus melaporkan pemungutan PPh pasal 22 pada SPT masa unifikasi masa Mei
dan melaporkan pemungutan PPN pada SPT masa PPN 1170 PUT bagi pihak lain masa Mei. Paling lambat itu pada tanggal 20 Juni 2022. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan PMK selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ilham Abdul Salam. Selanjutnya di sini PMK yang terakhir yaitu PMK 65 garing PMK 03 tahun 2022 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Luisa Anastasia Brigita Limutana. Kepada Luisa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada PMK 65.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai PPN kendaraan bermotor bekas. PPN kendaraan bermotor bekas merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN terutang yang harus disetor kepada negara atas transaksi penyerahan kendaraan bermotor bekas. Peraturan mengenai penyerahan kendaraan bermotor bekas telah diterbitkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 65 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pengaturan dalam PMK nomor 65 garing PMK 03/2022 merupakan penyesuaian karena adanya perubahan tarif PPN yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, karena adanya penyederhanaan ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang sebelumnya berpedoman pada PMK nomor 79 tahun 2010 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Nah, pada peraturan sebelumnya itu di PMK nomor 79 garing 2010, kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran termasuk dalam kegiatan usaha tertentu. Untuk itu, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan harus dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan itu di pasal 9 ayat 7A UU PPN. Nah, di sini ada objek dan subjeknya. Objeknya yaitu harga jual kendaraan bermotor bekas. Nah, harga jual kendaraan bermotor bekas itu adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Sedangkan untuk subjeknya sendiri yaitu PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor. Nah, pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Kemudian ada besaran tertentu dan tarif efektif yang dikenakan. Di PMK nomor 79 garing 2010, yaitu PMK sebelumnya itu pajak masukan atas kendaraan bermotor yang dapat dikreditkan adalah sebesar 90% dari pajak pengeluaran. Sementara itu, pajak keluaran dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% dengan peredaran usaha. Nah, dengan demikian, PPN yang wajib disetor pengusaha pada setiap masa pajak setara dengan 1% dari peredaran usaha. Sedangkan untuk di Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ini, yaitu PMK nomor 65 tahun 2022 ini, ada dua, yaitu sebesar 1,1% dari harga jual yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 1,2% dari harga jual yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Nah, di sini tarif efektif itu sebesar 1,1% dan 1,2% diperoleh dari besaran tertentu sebesar 10% dikali tarif PPN CFM sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU PPN kemudian dikali dengan harga jualnya. Untuk tarif PPN-nya sendiri itu sebesar 11% yang telah berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Kemudian
ada contoh kasusnya, soalnya yaitu Rina membeli sebuah motor bekas di daerah Jakarta sebesar 16 juta. Nah, berapakah pajak yang dikenakan yang harus disetor kepada pemerintah sebagai PPN-nya? Nah, di sini kita lihat dari rumusnya yaitu harga jual dikali tarifnya. Nah, di sini kan harga jualnya 16 juta. Nah, itu dikali dengan tarifnya yaitu 1,1%. Jadi totalnya itu 176.000. Nah, jadi Rina ini dikenakan pajak sebesar 176.000 yang harus disetor ke pemerintah sebagai pajak pertambahan nilai. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Lisa Anastasia Budi dan Mintana. Jadi di mana tadi penyampaian dari Lisa adalah akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga presentasi yang kami lakukan ini bisa bermanfaat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Mungkin saya akhiri presentasi pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang.